Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita diberikan nikmat sehat, kita diberikan nikmat yang sangat luar biasa, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita bisa belajar, bisa memperoleh ilmu dalam keadaan yang baik, dalam keadaan sehat. Allahumma amin. Pertama dan yang paling utama, mari kita sama-sama mengucapkan rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Beliaulah yang telah memberikan kita keselamatan, kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan kemarin, sekarang, dan besok. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan, kita limpahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh berkah ini. Baik anak-anak, pada kesempatan yang baik ini nanti kita akan bersama belajar lagi, yang mana pada semester lalu sudah kita lalui bersama, dan Pak Guru ucapkan selamat pada anak-anak semuanya karena sudah melaksanakan semester 1, semoga nilainya bagus kemarin ya. Dan pada hari ini kita akan melanjutkan materinya di semester 2 untuk materi awal, yaitu ingin meneladani ketaatan malaikat-malaikat Allah. Jadi pada pembelajaran kali ini kita akan bahas mengenai malaikat. Nah, namun sebelum itu ke bab malaikatnya perlu kita ketahui bersama dulu. Nanti kita ke depan akan mempelajari, yaitu mengkaji dan juga memahami malaikat-malaikat Allah, mengkaji dan juga memahami makna iman kepada Allah, melatih ataupun memberikan contoh, atau juga bisa kita ibaratkan sebagai mencontoh perilaku malaikat yang bisa diterapkan oleh kita, dan juga menerapkan perilaku sebagai disiplin, sebagai penghayatan dan juga keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita mulai dulu. Namun sebelum kita mulai, kita berdoa dulu dengan bacaan nurul kitab Iliyadinah wa Sulihah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita tadi sudah berdoa, dan perlu Pak Guru sampaikan, ada yang tahu tentang pengertian malaikat? Siapakah malaikat itu? Nah, saya yakin anak-anak semuanya sudah tahu ya, malaikat itu siapa dan apa tugasnya, serta bagaimana sifat-sifatnya. Ya, nanti kita akan mengulas sedikit terkait malaikat. Ya, Pak Guru sampaikan, malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari nur atau cahaya, yang selalu taat dan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkatnya seperti itu pengertian malaikat. Mungkin dari anak-anak semua sudah tahu penjabaran malaikat itu seperti apa ya. Dan di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 19 juga dijelaskan di sana, dan miliknya siapa yang ada di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembah, dan tidak pula merasa lebih. Jadi ketika ditanya apa dasar malaikat, kalian bisa jawab di Quran surat Al-Anbiya ayat 19.
Nah, bagaimana sifat-sifat malaikat? Yang pertama, taat kepada Allah. Yang kedua, tidak makan dan tidak minum. Tidak mempunyai hawa nafsu. Yang selanjutnya, malaikat itu dapat berubah wujud sesuai dengan kehendak Allah. Ya, tadi beberapa sifat-sifat malaikat. Perlu kalian ketahui bersama, pastinya nanti bisa kalian jabarkan sendiri. Nah, ketika ditanya, apa sih bedanya malaikat, jin, dan manusia? Nah, kok adanya malaikat, adanya jin, adanya manusia? Apa perbedaannya? Nah, kita pelajari bersama dulu. Yang pertama, perbedaan yang pertama, untuk manusia dulu, yang diciptakan dari tanah, sementara jin diciptakan dari nyala api, dan malaikat diciptakan dari cahaya. Yang kedua, malaikat itu makhluk gaib, ya, makhluk gaib bagi manusia. Jin juga makhluk gaib bagi manusia. Sementara manusia itu ada makhluk kasar. Ya. Yang selanjutnya, yang ketiga, tidak memiliki hawa nafsu. Itu malaikat, ya, tidak memiliki hawa nafsu. Sementara jin itu memiliki hawa nafsu dan manusia memiliki hawa nafsu. Itulah 3 contoh perbedaan jin, manusia, dan malaikat. Ya, itu hanya perbedaan. Nah, di mana malaikat? Nah, yang biasa kalian ketahui ini di samping kanan dinding kiri kamu. Yang di samping kanan ini ada malaikat raqib, dan di sebelah kiri ada malaikat mati. Tugasnya apa? Nanti kita akan belajar bersama-sama. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, seperti yang sudah tadi disampaikan, ada berapa jumlah malaikat? Ada 10. Ada 10 nama dan tugas malaikat. Yang pertama, malaikat Jibril. Tugasnya menyampaikan wahyu kepada hamba Allah seperti nabi dan rasul. Lalu sekarang tugasnya apa malaikat Jibril? Kan sekarang sudah tidak ada nabi dan rasul. Nah, tugas lainnya yaitu meniupkan roh ke dalam jasad manusia. Jadi tugas lainnya Jibril meniupkan roh, ya, ketika akan melahirkan. Yang kedua, malaikat Mikail. Tugasnya itu mengatur rizki kepada makhluk Allah. Yang ketiga, malaikat Israfil meniup sangkakala atau trompet yang nantinya akan dimulainya hari kiamat hingga saat berbangkit di padang mahsyar. Jadi tugasnya malaikat Israfil itu meniup sangkakala. Yang selanjutnya malaikat Mizrail, pakai Z ya, Mizrail. Tugasnya itu mencabut nyawa manusia, baik manusia, jin, iblis, setan. Ya, itu tugasnya malaikat Mizrail. Nah, yang selanjutnya malaikat raqib. Nah, sudah tadi saya sampaikan, malaikat raqib di sebelah kanan ini tugasnya mencatat amal baik. Ketika kalian melakukan amal baik, akan dicatat oleh malaikat raqib. Contoh beramal baik, kalian beramal sedekah.
Nah, itu kan dicatat oleh malaikat Raqib. Nah, sementara ketika kalian mencuri, terus merampok ataupun berkelahi, itu akan dicatat oleh malaikat Ngatib. Itu tugasnya seperti itu. Jadi kita selalu terawasi oleh malaikat. Terus yang selanjutnya malaikat Munkar dan Nakir. Ini tugasnya itu menanyakan roh di dalam kubur. Jadi ketika orang sudah meninggal, lalu dimakamkan, nanti di alam kubur, di alam barzakhh, itu tugasnya malaikat Munkar dan Nakir menanyakan semua amal perbuatan kita selama di dunia. Dan semoga kita bisa menjawab semua pertanyaan yang disampaikan oleh malaikat Munkar dan Nakir. Dan semoga kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Allahumma amin ya rabbal alamin. Oke, yang selanjutnya malaikat Ridwan. Nah, malaikat Ridwan tugasnya ini apa? Menjaga pintu surga. Wah, ini besok ketika kita semoga aja ya kita semua dimasukkan ke surganya. Allahumma amin ya. Ini tugasnya malaikat Ridwan. Dan yang terakhir ini tugas malaikat Malik. Tugasnya itu menjaga pintu neraka. Nah, itu tadi 10 nama malaikat beserta tugasnya. Lalu setelah kita mengetahui tugas-tugas malaikat, lalu apa yang harus kita lakukan? Bagaimana cara kita beriman kepada malaikat? Yang pertama, memberi motivasi kepada kita untuk selalu taat dan takwa kepada Allah. Ya. Yang kedua, memberikan kesadaran kepada manusia bahwa setiap perilaku dan perbuatan kita selalu diawasi oleh malaikat. Ya. Terus yang ketiga, memberi rasa optimis untuk selalu berusaha kepada Allah. Jadi kita selalu optimis, jangan pesimis, meminta semuanya kepada Allah. Nah, tadi ya, terus ketika ada yang tanya begini, mengapa kita harus beriman kepada malaikat? Nah, lalu jawabnya gimana? Yo, ya kan? Itu ini. Karena malaikat merupakan salah satu makhluk yang diciptakan Allah yang selalu taat. Jadi Allah menciptakan malaikat tugasnya hanya untuk taat. Seperti itu. Ya. Nah, saya yakin pada materi ini, pada materi tentang meneladani sikap-sikap dan juga ketaatan malaikat yang kita terapkan pada diri kita, kalian bisa memahami, kalian bisa paham. Insya Allah pada bab ini kalian bisa memahaminya dengan baik. Allahumma amin. Ya, begitu. Jadi pesan Pak Guru pada kesempatan yang baik ini, teruslah beriman, teruslah beribadah dengan baik agar keinginan kita, agar cita-cita kita bisa tercapai dan selalu menjalankan sholat 5 waktu. Terima kasih, itu yang dapat Pak Guru sampaikan. Semoga pertemuan pada hari ini berkah dan manfaat. Kalian mendapatkan ilmu yang baik yang bisa bermanfaat untuk diri kalian sendiri, keluarga, bangsa, dan negara. Allahumma amin. Kita tutup pertemuan pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Ya, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.